teknis, ada gangguan ini pelajaran bagi saya nanti abina gaptek itu jantan ya. Terus pembahasan tentang ibadah Ramadan di saat pandemi saya anggap selesai ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, khusus sekarang sesi tanya jawab 10 menit ke depan. Yang pertama ini masuk dari Ibu Hani dari Jamaah Istiqomah Muntalapat. Partarosana teh saat pandemi hampir semua masjid ditutup. Terpaksa sholat di rumah. Mana yang betul saat hari Jumat di rumah tetap sholat Jumat walaupun hanya berdua atau sholat duhur? Ibu mau Jumatan ini narosnya bapana. Ya, ibu Jumatan itu wajib ya, dan wajib berjamaah ada khutbah. Selama masih bisa berjumatan ya, tapi kedah berjamaah dan khutbah, ada berjamaah, ada khutbah. Kalau ada berjamaahnya tapi aduh seperti asa aya nu khutbah, bujeng khutbah abi teh maca Fatihah wae balelo nya atos we salat lohor ya. Salat Jumat itu wajib, salat duhur itu wajib. Jangan ditinggalkan kedua-duanya, jangan dilakukan kedua-duanya, salah satu. Hanya kalau Bapak tidak termasuk orang yang dikecualikan oleh Nabi, ya Jumat kan wajib kecuali yang 4 orang tambah orang safar, wajib Jumat ya berjamaah. Kalau ternyata tidak mungkin, sudah berbagai macam cara, itu aya opatan nganda kumaha atuh teu tiasa bade khutbah maca oge da. Ya sudah, sholat duhur saja. Ya. Dari Jumatan, mangga sok bisa memungkinkan Jumatan mangga. Tidak bisa, sholat duhur saja. Nah, itu pertanyaan pertama. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Anas ya, PJ Nurul Amal. Mau tanya bagaimana kalau ibu hamil ya tidak melaksanakan saum karena takut bayi dalam kandungannya tidak sehat. Yang saya akan tanyakan, apakah mengganti saum itu diganti dengan fidyah apa dengan qada? Nah, tadi ya tos dijelaskan. Jadi yang bayar qada itu ada 4. Tidak saumnya karena salah satu dari yang 4. Karena sakit, safar, haid, nifas. Yang bayar fidyah cuman 1 sebetulnya dalam Quran disebutnya aladina yutikunahu, yaitu yang bisa saum tapi susah payah. Nah, kira-kira ibu hamil masuk kemana? Ya, pasti kan masuk kepada yang kedua, karena dia bukan orang sakit, tidak sedang safar, tidak haid, tidak nifas. Jadi di saat dia boleh tidak saum karena khawatir bayinya, khawatir ibunya, apalagi kedua-duanya, dan wajib dibayar dengan fidyah. Wajib dibayar dengan fidyah. Kumaha lamun qada fidyah? Qada mah yang tadi. Itu Pak Anas di Nurul Amalnya, ya mata tangga abi Cinunuk. Selanjutnya itu ada kendala Kang Zainal, ada kendala sinyal. Memang banyak jamaah yang terkendala sinyal. Ya, ada kendala sinyal. Nah, paling satu lagi Kang Zainal nih, ada yang tadi mungkin penasaran. Jadi ada orang terkena positif corona dan ada gejala. Dia dirawat di rumah sakit sampai berminggu-minggu, terus meninggal. Ya, apakah diganti tidak saumnya? Nah, orang yang sakit itu boleh kan tidak saum? Ya, boleh tidak saum, dan gantinya faidatum min ayamin ukhor, sawar Allah, ganti di hari-hari lain. Nah, sekarang kan hari-hari lainnya tidak ada karena usianya sudah beres. Maka tidak ada lagi faidatum min ayamin ukhornya.
Ya, jangan inisiatif lantaran tidak bisa kodok bayarkan we fidyahna ke orang tuanya atau oleh saudaranya, tidak bisa. Berbeda dengan fidyah. Kalau kodok kan ibadah badannya, tidak bisa diganti kodok oleh orang yang lain atau diganti dengan ibadah maliyah, tidak. Kodok itu ibadah badaniyah, hanya boleh dikerjakan oleh sendiri, tidak bisa diganti dengan maliyah, ya, oleh dirinya, apalagi oleh orang lain. Beda dengan ibadah maliyah. Misalkan bapak ibu punya orang tua, ya, sudah tidak kuat saum, dia tidak saum selama bulan Ramadan karena sudah tua, kan wajib bayar fidyah. Tapi bayar fidyah pun tidak bisa karena dia sangat miskin. Tah kenging fidyahna ang mayarkeun ku putrana. Ya, jadi bapak ibu wios teu kada saum. Kudu mayar fidyah ti mana wios ku abi pang mayarkeun fidyahna. Boleh, boleh. Ya, seperti halnya zakat. Satu keluarga punya kewajiban zakat. Biasanya dibayar masing-masing, kan tidak ku bapana. Seorang ayah punya anak 6. Ya, nuju SMA, SMP, SD, TK, nuju ditungtun, nuju hamil, begitu. Terus dipangbayarkan fidyah ku bapana, boleh, boleh. Mengapa boleh? Ibadah maliyah bisa ditanggung orang lain. Jika utang, zakat, ibadah haji, ongkos nama kenging tinu sanes. Tapi pelaksanaan hajinya harus oleh dirinya. Harus oleh dirinya. Ongkos nama selama sumber dana itu halal boleh, bade ti istrina, ti suamina, ti bapana, ti perusahaan mangga. Ngan ibadah haji nama kedah nyalira angkat. Ya, kalamun ibadah badaniyah biasa kuno sanes atau salat ti kubatur bae. Ya, biasa. Jadi terkena wabah pandemi corona, kemudian dia sakit, kemudian wafat di saat saum, maka dia bebas dari kewajiban saum itu. Sakitu painten Kang Zainal, ya, biasa didugikeun para hadirin, ya, hapunten bilih aya kakirangan kalepatan, tangtos bakar seueur kalepatan kakirangana. Ke penasaran, biasa dina rekaman Kang Zainalnya. Biasa dina rekaman, karena ini direkam dan akan di-share di YouTube juga di Facebook. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Selamat berjuang, selamat beribadah Ramadan. Mudah-mudahan ya ibadah Ramadan tahun ini menjadi ibadah Ramadan yang terbaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.